Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat, beramal yang lebih baik dari hari ke hari. Dan harapan kita setiap waktu yang kita lewati dari masa yang lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang, itu arahnya selalu mengarah kepada yang lebih baik. Karena pada saat kita stuck pada satu titik tertentu, maka dalam bahasa hadisnya itu sudah dianggap merugi. Lebih parah lagi kalau posisi kita ini stuck pada grade yang lebih rendah dibandingkan yang kemarin, maka bahasa dalilnya itu dia mal'un atau golongan yang terlaknat. Makanya memang kita ini perlu berhati-hati terkait dengan hari-hari atau waktu-waktu yang kita lalui. Standarnya kalau sahabat ya Umar itu setiap malam dia menghitung dina iki wis ngopo wae, itu dihitung. Itu standarnya. Paling enggak kita juga perlu melakukan hitung-menghitung atau melakukan muhasabah. Supaya apa? Menghitung itu bukan dalam artian oh kita udah jadi orang baik, tidak. Tetapi hitungan yang kita lakukan atau muhasabah yang kita lakukan itu untuk mengetahui standar capaian kita dari yang lampau kepada yang sekarang dan target-target pada masa yang akan datang, supaya dari waktu ke waktu itu kita menjadi khair, lebih baik, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Rekan-rekan semuanya, kita ini sekarang pada fase zaman yang menurut informasinya itu sudah zaman yang terakhir, akhir-akhir zaman. Tentang kebenarannya wallahu a'lam bishawab, tetapi kalau berdasarkan standar-standar kisah-kisah dari hadis, memang kita ini termasuk makhluk atau ciptaan Gusti Allah sing sudah berada di akhir-akhir zaman. Cuman kita selalu berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan meskipun kita ini makhluk akhir zaman, kita ini masih termasuk golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman itu tentu segala sesuatu itu sudah praktis dan pragmatis dibandingkan pada masa-masa yang dahulu. Nah, Gusti Allah itu Maha Adil, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu yang memang bikulli syai'in alim, bahwa Allah itu semakin mengokohkan keimanan kita. Tidak salah kalau kita itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita bandingkan dari zaman dahulu ya. Orang zaman dahulu itu untuk bisa masak itu dia harus menanam.
dia harus menanam, proses dia itu harus mengikuti prosesnya. Kalau zaman sekarang orang itu malas ngikutin proses, maunya instan. Jadi mangan ya instan. Oh zaman dhisik ini contoh yang sederhana. Arep wudu wae. Oh di situ ada air gitu. Kalau zaman dahulu ini dicek saiki banyu iki apakah terkategori air yang mutlak atau enggak gitu. Karena di situ adanya misalkan kubangan air atau kotak air. Dicek. Nah saiki wis ora mikir wong dari buka keran di atas ada water tone otomatis gitu. Kita nggak mikir. Dan kita ini maunya yang praktis-praktis. Dan alhamdulillah Allah itu ya memang maha tahu. Pada saat zamannya itu semuanya ingin praktis, Allah itu memberikan kepada kita kunci-kunci kepraktisan. Wong zaman dhisik nek arep salat wae saka proses wudune wis ngrekoso ya kan. Dak iki arep wudu mung gare buka keran. Wong zaman dhisik arep mangan enak wae nunggu wayah. Dia mau nyembelih ayam itu dia harus ada event-event yang cukup istimewa sehingga dadak nunggu event yang istimewa baru mereka akan nyembelih ayam atau binatang ternak yang lain. Nah saiki kita sewaktu-waktu pun tinggal mesen ayam itu sudah datang sendiri dan matang enak. Wong sing praktis pada zaman saiki kita sekarang ini akhirnya juga kita ini pengennya praktis. Untungnya Gusti Allah ya dewi atau Tuhan kita ya Gusti Allah disiapke wong sing do praktis kuwi disiapke gitu. Disiapke dengan cara apa? Kunci, diberikan kunci. Kalau pada saat kemarin kita sempat sampaikan bahwa kalau kita ini ada masalah ya kan, jangan menjauhi yang membuat soal. Masih ingat nggak? Tapi harus malah mendekat kepada yang bikin soal. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita dikasih kunci jawaban soal itu. Sehingga permasalahan yang kita hadapi itu kita akan segera mendapatkan jawabannya. Nah Allah itu sudah menyiapkan kita ini kunci-kunci, banyak kunci. Salah satunya kunci surga itu apa? Kunci surga Miftahul Jannah itu apa? Nah, Miftahul Jannah itu la ilaha illallah. Itu sebab kuncinya surga meng dari ngamalke sak oke. Meskipun kemudian kalau digali lebih dalam ya ora meng cukup amalian la ilaha illallah. Kowe kudu ngerteni makna la ilaha illallah ki apa misalnya. Tetapi bagi kita nih level-level kita itu ya wis asline Miftahul Jannah la ilaha illallah ya udah gitu. Amal kita oke. Karena dengan kita mengamalkannya itu insya Allah nanti Allah akan bukakan yang lain. Ya kan? Karena apabila Allah itu menginginkan orang itu mendapatkan ilmunya, itu langkah yang pertama dilakukan oleh Allah itu fataha qulfa qalbi, dibukalah yang penutup hatinya. Caranya piye? Ya wis awake dhewe oke melakukan amalian itu supaya apa? Allah yang buka kunci-kunci di dalam hati kita. Dan tidak hanya kunci itu saja gitu. Tidak hanya kunci saja. Pada saat kita mendapatkan kenikmatan itu Allah kasih kuncinya supaya nikmat kuwi langgeng. Apa kuncinya? Baik, kuncinya supaya nikmat langgeng siapa tahu. Kuncinya itu madillah. Nek pengen nikmat sing lagi tok itu kuwi langgeng, kowe hendaklah engko apa? Madillah. Carane piye? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kuncinya supaya nikmat kuwi langgeng, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan itu. Ini kunci. Lah, ono masalah meneh.
Ini kan bab nikmat. Lah nek awake dhewe kuwi lagi seret rezekine, apa kuncinya? Tahu enggak? Kalau rezeki kita tuh baru seret. Ini rezeki. Kata Allah itu melalui hadisnya mengatakan fal yastaghfirillah. Ucapkan apa? Astaghfirullah. Ya. Arab astaghfirullahaladzim boleh, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh, tapi hadis mengatakan fal yastaghfirillah, astaghfirullah. Ini kok rezeki kok seret banget, rezeki kok seret, istighfar sebanyak-banyak, astagfirullah, 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 saake-ake. Ini kunci. Karena Gusti Allah ngerti wong-wong model zaman saiki kaya awake dhewe iki yaitu produk-produk oke sambate. Halo. Buat oke meneng wae, giliran batine medun sithik wis bingung gitu. Gusti Allah itu ngerti gitu. Makanya dikasih kuncinya. Pada saat kita dapat nikmat yang banyak, fal yahmadillah. Utumu kayak alhamdulillah gitu. Makanya metode atau adab ketika kita dikasih orang itu pasti wong pertama kali awake dhewe nampa, apa yang harus diucapkan? Alhamdulillah dulu, baru berterima kasih kepada orang itu gitu. Alhamdulillah itu rezeki matur nuwun nggih Mas. Itu langkah, itu apa ya, stepnya, itu metodenya kayak gitu. Nah awake dhewe itu rezeki berarti kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu kunci supaya apa sih? Rezekinya terus mengalir lancar. Oke, kita tuh apa namanya ya kayak gini nggak apa-apa mendekati agama dengan yang kita suka itu boleh. Jadi nek pas rezeki lancar ucapkan alhamdulillah. Jadi bersyukur itu tetap kudu diucapkan dalam bentuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin banyak, semakin langgeng rezeki itu. Pada saat rezeki sempit, kita harus mengucapkan astagfirullah. Itu semakin banyak, maka kunci itu akan membuka keseretan rezeki kita. Waman ahzanahu amrun. Nah, saiki lah nek awake dhewe iki duweni masalah sing gaweni sedih hati. Gitu. Hatinya sedih, atau uripe awake dhewe ora tentrem, atau uripe awake dhewe kuwi kakean konflik. Ada kuncinya. Apa yang harus kita ucapkan? Tahu enggak? Ada yang tahu? Ini pernah kita baca. Yang harus kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini adalah ilmu. Awake dhewe nek ora ngerti ilmu nih, yo kita acak, yo kita acak pada Gusti Allah ngasih ilmu nih. Itu rezeki ucapkan alhamdulillah saakeh-akeh, rezeki lan lancar. Syarat rezeki ucapkan astagfirullah saakeh-akeh. Engko buka pintu-pintu rezeki kita. Nek awake dhewe iki atine kok ora tentrem, kebanyakan konflik, atau hati kita itu enggak tenang, atau hati kita itu susah. Ini bab perasaan ya. Bab perasaan itu abstrak. Raiso dicekel. Nek bab syarat rezeki kan ketok dompetnya kosong. Nek bab itu rezeki kan ketok. Gitu. Rezeki itu banyak. Dikasih orang juga rezeki, duitnya banyak juga rezeki, sehat terus awake rezeki. Tapi nek bab seneng hati yang sing susah kuwi abstrak. Wong dadane dicekel ya tetep. Atau sing ditapuk bibine, sing loro dengkule. Nah, gitu. Sing loro menjerone. Kok iso? Kan kudune sing loro tetep bibine. Tapi wong nek ditapuk loro buang atase ning jero iki. Abstrak. Gitu. Lah, kalau bab hati, bab perasaan, bab gundah kok ribut terus, kuwi harus banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hatine tak tentrem ora. Bojone kok wah. Ya Allah. Kuwi nek ngucapke astagfirullah oleh ora? Oleh. Ning kuncine apa?
La haula wala quwata illa billah. ngucapke subhanallah boleh enggak? Boleh, ning kan Kono ajaran iki lho iki. Ajaran iki ngucapke atimu kok ora tentrem. Gitu. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nek astagfirullah kuwi nek rezekine seret. Ning oleh ra? Ya oleh. Rezekine seret arep muni alhamdulillah oleh ra? Oleh. Tapi Rasulullah ngajarkan kepada kita. Nih lah nek kunci. Nah lho. Neng arep ngucapke sing dhewe oleh wong kuwi iki kalimat-kalimat thayyibah kok. Gitu. Pasti akan memberi manfaat. Semua kalimat thayyibah itu akan memberi manfaat. Ning ono niki. Lah nek wis dire kunci, kowe nek sedih nganggo iki. Kowe nek rezekimu seret nganggo iki, nek atimu seneng nganggo iki. Bar nganggo liyane. Ayo goblok, pakai kunci itu. Terus ini bedanya apakah sama antara orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Disitulah rahasianya. Makanya ngerti lah, ana wong deh sing ndonga. Oh, awake dhewe ndonga ndak ora tembus-tembus. Iya mau maca bismillah tok. Kok tembus kenapa? Tahu enggak? Karena dia tahu kuncinya. Oh nek iki dongane ngene. Oh nek iki dongane ngene. Wis dine kunci. Allah itu Maha tahu. Awake dhewe iki produk-produk kakean sambat dan geleme instan ngono. Kebal baca pokoknya arah nganggo proses waton dibaca kebal. Ayo kebal wae nganggo baca. Besi ya. Rasa awet iki instan, kita akui aja bahwa kita ini orangnya maunya mau instan gitu. Dan Allah juga fasilitasi kita dengan hal seperti itu. Nek awet dhewe ngerti kuncine koyo mustahil jannah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah. Berarti ini banyak kunci nih. Di antara banyak kunci ini ada kunci utama. Kunci utamanya apa? La ilaha illallah. Ini kunci utama. Jadi nih pintu utama buka dulu, cekleng gitu dah. Terus nanti ada kamar-kamar nih. Nah, kunci-kunci kamar kan beda-beda. Gunakan kuncinya. Gitu. Tapi sebelum kita bisa membuka kamar-kamar itu, bukalah pintu utama dengan annahu la ilaha illallah. Menurut cara ini ternyata awake dhewe kuwi ya wis istighfar oleh gara-gara seret rezekine wis melakukan hamdalah sing akeh wis melakukan ini setidaknya kalau itu tidak sesuai dengan persepsi kita keinginan kita setidaknya kita sudah membuka pintu utama itu dengan kunci la ilaha illallah. Jadi tahapannya diokai la ilaha illallah terus gunakan kunci-kunci yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dadi nek kok rasane ora tentrem mau piye sing diucapke apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, artinya la haula boten wonten daya lan daya wala quwata lan kekuatan illa billah. Nanging kejawi saking Gusti Allah.